Halo jemaat yang dikasih Tuhan, senang kita bertemu kembali di acara renungan singkat dari saya. Nah, kali ini saya akan membawakan dari Yohanes 19 ayat 2 dan 3. Saya bacakan buat kita semua. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami di dalam kami menikmati akan firman-Mu. Dan kami rindu, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, tentunya kalau ada orang yang pura-pura kepada kita, orang melakukan sesuatu yang baik kepada kita dan ternyata itu adalah kepura-puraan, maka tentunya kita sangat kecewa dan kita marah. Nah, itu yang terjadi. Yang viral, ada seorang YouTuber yang memberikan sembako yang ternyata isinya sampah. Nah, orang marah sekali. Pura-pura, tapi ternyata itu adalah bagian dari niat yang sebetulnya bercanda, tapi itu tidak baik dan tidak pantas. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nampaknya pada hari ini kita melihat suatu kepura-puraan dari seorang prajurit kepada Yesus. Nah, mereka memang tidak mempercayai akan pengakuan dan apa yang didengar dan apa yang jadi tuntutan dari para petinggi agama, bahwa Yesus itu adalah Raja, bahwa dia adalah Allah. Maka pada bagian ini kita melihat bagaimana seorang prajurit mengolok-olok dan memperlakukan hal yang tidak pantas pada Yesus. Yang pertama adalah pemberian mahkota duri, dan yang kedua adalah pemberian kain ungu. Kita tahu kedua bagian ini adalah simbol dari yang biasa dikenakan dipakai oleh seorang raja. Nah, karena Yesus di sini ditempatkan sebagai raja, maka para prajurit di sini mereka menghina dia dan memberikan mahkota, bukan mahkota dari emas, tapi dari duri, yaitu pohon kurnia, yang mana itu adalah memiliki duri yang sangat tajam, yang mereka anyam dan dia tempatkan di kepala Yesus. Dan yang kedua, diberikan kain ungu sebagai simbol keagungan dan kebesaran. Tapi apa maksudnya di bagian ini? Apakah mereka sedang memuliakan dan meninggikan dan menghormati Yesus? Tidak. Tapi pemberian dua simbol ini adalah sebuah ejekan dan olok-olok. Bahkan yang dikatakan setelah mereka memberikan simbol itu, maka prajurit, bahkan di dalam Matius 27:29, itu adalah suatu tindakan sikap, yaitu mereka seperti membungkuk, merendahkan diri, memberikan salam serta berkata, "Hai Raja orang Yahudi." Wah, sepertinya seolah-olah itu baik sekali. Tetapi apa yang selanjutnya mereka lakukan? Mereka menamparnya. Artinya dalam bagian ini, apa yang dilakukan mereka itu, yang menarik bagian ini adalah mereka pura-pura mendemonstrasikan bak raja yang asli. Tetapi yang sesungguhnya mereka melakukan itu dengan sikap arogan dan sombong. Nah, yang menarik adalah bagian ini adalah sikap penyembahan, pemuliaan yang pura-pura. Nah, dalam bagian ini saya khawatir kita mengulang sejarah ini, yaitu apa? Kita menjadi orang yang pura-pura menyembahnya. Kita pura-pura meninggikannya. Kita seolah-olah melakukan sesuatu yang meninggikan dan memuliakan Tuhan. Tetapi yang sesungguhnya yang kita lakukan adalah kita mengolok-olok Tuhan. Kita mempermainkan Tuhan. Kita menghinakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di hadapannya kita berwajah manis. Tapi setelah itu, setelah keluar dari gereja, setelah tidak lagi beribadah, kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari, justru kita melakukan sesuatu yang sebaliknya.
Jika itu adalah yang kita lakukan sebaliknya, maka itulah kehidupan yang pura-pura. Ya, kehidupan kita yang pura-pura itu adalah suatu tindakan yang tidak pantas. Maka pada bagian ini, kasih Allah yang besar itu sesungguhnya layak untuk diberikan suatu pujian dan penyembahan yang sungguh-sungguh, baik di dalam ritual ibadah, demikian juga di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah penghormatan dan penyembahan pada Allah yang sejati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu bagi kami. Ampunilah kami di dalam kehidupan kami, jikalau kami menunjukkan kehidupan yang bohong-bohongan. Kami berpura-pura baik, tapi yang sesungguhnya kami menyimpan kebencian, kelicikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah kami agar kami boleh hidup yang sungguh-sungguh seperti yang Tuhan mau. Dan kami mohon Tuhan tolong dan sertai kami. Syukur kepada Allah yang penuh kasih kepada kami, yang terus memberikan kami kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Amin.